hampir 300 juta, 10 kali lipat. Next, ini sebenarnya dari penilaian daripada bagaimana kita memanfaatkan akses, implementasi, target, produksi. Nah, itu yang menjadi peluang kita. Jadi setiap ada masalah itu adalah peluang. Nah, jadi jangan kita abaikan ini. Satu orang memerlukan sesuatu ya harus kita tangkap itu jadi peluang. Halal ini baru mandatorinya 17 Oktober 4, jadi peluangnya banyak. Next. Next. Nah, jadi manfaatnya apa? Ya sangat penting karena sekarang ini orang harus namanya branding ya. Jadi kalau kita mau pencitraan, ya itu produk itu yang mahal produknya apa brandnya. Nah, yang ini yang sekarang brand itu lebih mahal dari produknya. Kalau kita lihat sekarang yang oh saya mau pakai branded, pada kualitasnya sama dengan biasa karena dia lebih dulu mempunyai brand, punya citra dan reputasi. Nah, untuk mencapai citra brand reputasi itu, perusahaan itu harus mempunyai satu brand equity. Nah, bagaimana brand equity itu ada? Ya satu, salah satunya adalah tentang halal. Oh, kalau saya makan sini produk saya itu halal. Yang pertama tadi meningkatkan trust, konsumen. Yang kedua menjaminkan kepastian. Halal ya bisa dibuktikan gitu ya. Yang ketiga jaringan distribusi. Jadi kita tidak terbatas hanya kepada kelompok-kelompok tertentu, tapi semua orang bisa makan. Jadi halal ini dalam Islam itu mengatakan ayatnya kalau di Quran itu ya ayuhan nas, bukan saja ya ayuh lagi, tapi ya ayuhan nas. Jadi artinya untuk semua manusia, ya. Yang keempat peluang pasar global. Jadi Indonesia produknya halal bisa masuk ke seluruh dunia, ya. Yang terakhir, ini unit selling point. Nah, masa-masa inilah kita menjadi unit selling point. Pada saat produknya sama, tapi tidak ada halal, orang akan memilih yang halal. Next. Nah, saya akan tanya ini. Mungkin ada yang bisa tahu, menjelaskan apa pemahaman najis ini dari para Gen Z dan milenial yang hadir hari ini? Ada yang bisa paham tentang apa itu mustanajis? Nah, satu saja. Ada yang bisa kita diskusi? Ada yang bisa jawab? Ayo silahkan. Kalau Adik-adik ada yang ada bisa menjawab nggak? Pertanyaan dari Pak Faisal. Apa itu najis gitu ya Pak ya? mustanajis. Mustanajis. Ya, apa itu mustanajis? Ayo. Jangan malu-malu. Seperti ini masih malu-malu nih Pak Faisal. Masih Apa ini kan malu-malu di nih. hari. Ada yang berani? Oh, sekarang ada sekarang mudah cari chat GPT selesai. Iya. Oke, kita next ya, nggak apa-apa ini sebagai Ya. intermezzo aja, pertanyaan ya. Jadi ya kita harus mengetahui ini dulu ya halal haram, mustanajis karena ini berhubungan dengan tadi halal. Next, ini saya lihat kan ya. Jadi halal itu yang dibolehkan. Jadi kalau belum halal jangan. Jadi kalau kita pergi halal halal, itu boleh. Kalau haram, itu tidak boleh. Itu saja. Baik di apapun yang namanya tidak boleh, ya tidak boleh disentuh, dimakan, diminum, dipegang. Itu yang namanya haram. Ya. Nah, kalau subhat itu sama. Kita tidak tahu yang mana yang halal dan yang haram. Ya. Yang kedua, baik. Jadi karena kalau bisa halalan toyiban. Nah, kalau toyib ini ada lagi sertifikasinya namanya food safety, keamanan pangan. Nah, itu daftarnya ke BPOM sama ke Kementerian Kesehatan. Yang terakhir, yang kedua najis. Najis itu sesuatu yang kotor menurut Islam. Makanya kita jangan mau najis kamu. Waduh, jangan. Itu kata-kata kalau dalam syariat kita tuh menganggap dia itu sesuatu yang harus dihindari ya, kotor kan. Nah, makanya kita harus bahasa ini komunikasi harus dijaga ya supaya kita lebih baik lagi ya. Salah satunya kata-kata najis lu itu jangan sampai terjadi ya. Nah, artinya cukup berat ya. Nah, atau yang kedua tadi saya jawab, mustanajis. Jadi barang yang bersih seperti kita punya minuman, makanan tiba-tiba apa ter, ter apa tersentuh, terkena atau dimasukkan. Misalnya ada kotoran cicak masuk. Kita level 2. Bukan level 2, langkah kedua. Itu bocor ya. Jadi sesuatu yang terkena barang yang halal terkena najis, jadi mustan najis, jadi haram. Ya,
Nah, jadi haram. Baiknya halal gara-gara tersentuh barang yang najis, masuk ke situ jadi haram. Yang ketiga, najis itu cuma ada tiga saja. Najis berat, mukhalazah, najis mutawasito, sedang, dan ringan. Jadi yang kita bicarakannya ada dua nanti yang sering itu kita najis berat, najis sedang. Ya. Makanya kita harus menghindari ini semua. Dan cara pensuciannya, kalau barang itu najis kita pegang, kita sentuh, ya, maka harus dibersihkan. Kayak kotor tadi. Kalau najis berat, ya harus pakai kaidah Islamnya 7 kali air diselingi dengan tanah atau deterjen yang sudah halal. Yang kedua, eh, najis sedang ya dibersihkan dengan menggunakannya sampai tidak ada bau, warna, rasa, dan bekasnya. Nah, kalau yang najis ringan tadi air kencing bayi laki-laki yang masih di bawah tahun dan hanya minum ASI, belum minum apa-apa. Hanya dipercikan dengan air di tempat najis tersebut. Next. Jadi apa saja yang haram? Nah, tadi kita sudah tahu. Suatu yang najis yang haram. Yang haram itu sebenarnya sadar syariat Islam yang halal itu banyak dan yang haram itu sedikit. Nah, yang ini yang haram sebenarnya. Ya, bangkai, darah, menurut dalil nakli itu dalil Al-Quran dan hadis namanya ya. Hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Dalam surah Al-Quran disebutkan babi, bangkai, darah, khamar. Khamar ini minuman yang memabukkan ya. Nah, minuman yang mengandung khamar, mengandung alkohol yang dibuat di pabrik minuman keras ya. Binatang yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Yang kedua, binatang buas, anjing, hewan bertaring, tajam, hewan menjijikan, dan hidup dua alam. Contohnya singa, anjing itu nggak boleh dimakan. Dan dalil akli, dalil ijma ulama, bagian tubuh manusia itu termasuk tidak boleh. Termasuk yang menjijikan tadi, bekicot itu tidak boleh. Salah satu dalilnya ya hidup dua alam. Yang kedua, menjijikan gitu ya. Apakah kita makan tubuh kita sendiri sebagai kanibalisme? Nah, kita akan lihat pembuktian. Next. Nah, ini dalilnya tadi ya. Nah, jadi wahai manusia, ya, jadi semua manusia wajib ya, makan makanan. Nah, next. Ya, seperti tadi ada halal dan haram. Next. Nah, subhat. Tadi saya sudah singgung, apa itu subhat? Karena kita nggak tahu, samar ya, antara halal dan haram. Nggak ada kepastian nih. Ini pun harus dihindari, jauhi. Next. Nah, karena subhat itu ya di dalam sekarang. Kalau dulu kan orang makanan itu yang natural, alami, yang fresh gitu ya. Kalau akan ikan ikan saja, gitu. Tapi kalau sekarang kan sudah diolah jadi ikan kaleng. Nah, ada food additive, ada bahan tambahan, ada bahan penolong. Nah, itu yang menjadi kompleks. Makanya itu subhan. Jadi kalau barang-barang produk yang diolah yang bukan positif mix, itu namanya yang subhan. Kalau belum bersertifikat halal. Next. Kenapa? Jadi itu tadi, segala sesuatu yang baik itu yang kita konsumsi, ya, halalan, thayyiban ya. Dan kita harus menjaga yang halal, mengkonsumsi yang halal, dan subat, dan kita jauhi yang haram. Next. Nah, yang paling penting ini ilmu yang paling titik. Kalau Anda sebagai pebisnis, mengelola industri makanan, ataupun Anda sebagai konsumen yang cerdas harus tahu ini ya, beberapa hal tentang titik kritis bahan. Bahan kritis itu seperti ini. Jadi kita nggak bisa ngomong, wah ini nabati, halal. Nggak bisa, dicek dulu. Ada bahan olahan nggak? Kalau tidak, oke, tidak kritis. Contoh sayur langsung dari kebun, cuci, makan, nggak apa-apa. Tapi kalau sayur dicuci, dipanaskan, dimasak, pakai penyedap, udah itu. Nah, itu harus, ini cara mengusurnya. Yang kedua, bahan hewani. Wah, kalau itu susu, telur, wah, please. Tapi kalau susunya di mana dicampur misalnya bahan-bahan lain diolah ayamnya telurnya dikocok ditambah penyedap itu jadi titik kritis ya. Next, saya akan eh, apalagi produk mikrobial jelas tidak bisa karena di sana bahkan sekarang ada namanya daging buatan ya. Nah, jadi kita asal daging artifisial
bahkan ada madu artifisial. Nah, itu kita nggak bisa, produk-produk mikrobial ini harus kita trace karena sama tadi kita nggak tahu caranya mengolahnya, bahannya apa saja. Nah, bahan-bahan lain, kalau bahan tambang murni, nah itu halal. Yang kedua, sintetik. Nah, kalau organik, oke, halal. Ya, tapi kalau non-organik, pasti ada. Kalau campuran, jelas tidak. Ini cara kita memahami secara sistematis barang itu halal atau tidak. Kalau tidak ada halalnya, kita jadi pertanyaan yang harus kita ungkapkan. Next. Nah, ini yang masalahnya. Di sini terjadi. Apa yang terjadi? Yaitu tadi, kenapa POK? Nomor satu kok langsung keluar POK nih, bahan baku. Yang pertama POK ini, kalau punya anak langsung 20. Kalau sapi cuma 2. Nah, itu. Yang kedua, POK ini memang disebutkan dalam Al-Quran dilarang. Dan pinternya orang sekarang, kalau di dunia industri, barang murah, produksinya banyak, dan mudah didapat, ya, maka itu yang dicari sebagai bahan raw material. Makanya POK banyak nih. Wah, banyak kali Pak ada di sekitar kita. Makanya kita perlu sertifikat halal. Kita perlu paham. Kalau mau nyelidikin sini kagak bisa terselidiki. Gitu. Susah. Itu banyak turunan-turunan. Next. Nah, ada selain babi. Saya sebut tadi ada bangkai hewan sudah jelas, Homer, organ manusia. Nah, organ manusia apa? Mungkin sering makan roti. Wah, lembut rotinya, enak gitu. Ada bread improver namanya. Itu bahan pengembang roti. Atau minum obat batuk. Ya, ternyata dari apa? Dari cistein, dibuat dari rambut manusia. Di luar negeri, di beberapa negara, toko-toko rambut itu dikumpulin itu yang pangkas-pangkas rambut salon itu dikumpulin, dibuat jadi cistein. Nah, kalau kita nggak mau makannya ya jadi kanibal ya, kanibalisme. Nah, makan rambut sendiri gitu. Oh saya nggak Pak makan, tapi itu makan cistein, tak main propernya atau makan obat batuk yang nggak halal gitu kan. Nah, di sekarang harus waspada nih. Atau penyubur ASI dibuat dari apa? Plasenta bayi ya. Ya, plasenta bayi ya ibu-ibu yang baru ngelahirin. Itu di negara-negara India, negara China itu anak dibatasi, langsung di steril, plasenta diambil. Oh kita kan ditanam, apalagi ada Jawa banyak ritual-ritualnya itu. Nah, oh kita cukup tanam selesai gitu ini. Kalau luar negeri, wah jangan dibuang, dimanfaatkan nih untuk ASI. Nah, kosmetik, ini hati-hati. Di samping heboh merkuri, heboh lagi nih, plasenta. Nah, supaya glowing, supaya anti penuaan gitu ya. Nah, supaya bagus ya penampilannya, tapi jadi kanibalisme. Atau yang terakhir ya, ya ini yang laki-laki nih, supaya kuat gitu ya. Atau supaya awet muda gitu. Ternyata dari apa? EWE, Essence of World Embryo. Dari ekstrak bayi yang digugurkan. Makanya jadi kami kemarin makan bayi kita hari ini ya. Obat kuat tapi makan bayi. Awet muda tapi makan bayi. Nah, mau nggak gitu? Kalau nggak mau ya mulai sekarang harus care ya tentang hal ini. Oke, next. Nah, saya tanya, apakah produk ini halal? Saya bisa jawab. Begitu nikmat nih, strawberry. Ada yang bisa jawab Oh, nggak? Wah, belum tentu. Yang mana? Bagus ini bisa jawab nih. Ah, nanti. Nah, jadi ini baru strawberry. Kalau saya tampilkan yang lain nanti tambah banyak ini ilmu tentang food. Eh, Industri harus dikuasai, apalagi tentang food flavor sama food coloring. Nah, itu paling banyak. Next, kita lihat. Oh, ternyata flavor base itu next. Nah, di sini di awal tidak muncul, ternyata di flavor base-nya rasa stroberi, wangi stroberi. Ternyata ada yang namanya coconut, ada namanya rum. Dua-duanya dibuat dari pabrik minuman keras, haram hukumnya. Tadi barang yang halal
ditambahkan, dicampurkan, atau termasuk di dalam yang halal, jadi haram. Mau satu tetes, satu titik, atau hanya melewati tetap haram. Jadi halal haram itu tidak ada 99%, 100%. Halal haram gitu. Kalau nggak jelas ya subhat gitu. Nggak ada yang tengah-tengah 90% halalnya Pak, 100%. Nggak bisa. Halal halal ya haram haram. Contoh tadi produk olahan minuman dengan kompleksitas bahan yang begitu sulit untuk ditrace, teliti, ditelusur, diketahui bahan. Next. Nah, kalau yang tadi ada dua tadi. Kalau positif list itu nggak perlu sertifikat, ada aturnya. Bahan yang dikecualikan dari kewajiban bersertifikat halal. Telur, telur murni, telur yang keluar langsung dari ayamnya gitu, tanpa proses, tanpa olahan, tanpa pengawetan gitu ya. Atau garam, langsung garam dari Himalaya itu, garam gitu ya. Tanpa ada olahan, tanpa proses tambahan, tapi garam punya rasa, itu nggak boleh. Harus ada sebelah kirinya sertifikat halalnya, ya. Apalagi hewan yang disembelih, walaupun ayam apapun, kecuali ikan, ya. Ikan yang fresh di laut. Makanya kita lihat nih positif list itu apa saja. Tidak bisa menurut versi kita, lihat di KMA 1260, apa saja yang positif list. Next. Nah, bukan hanya bahan, produknya juga. Dari produk itu dibuat, diproses, peralatan, penyimpanan, distribusi, ada kontaminasi tidak? Gitu, ya. Menjamin dari mulai pemasaran sampai ini halal. Ini titik kritisnya. Aman dikonsumsi. Kalau beracun atau tidak bersih ya tidak halal juga. Kalau bisa menjadi racun, membunuh, dalam Islam haram. Bunuh diri kan haram. Ya. Yang kedua, harus terdaftar, dia harus mengajukan sertifikat halal, ya. Dan tidak boleh dengan syarat tidak boleh nama-nama yang digunakan tidak boleh. Ini kemarin kopi wine, wah langsung viral. Dia sudah dapat sertifikat halal, ini self declare ini paling banyak nih. Karena self declare ini MUI mengatakan self declare itu tidak diaudit, tidak melalui komisi fatwa. Tiba-tiba keluar sertifikat halal gitu ya. Maka resikonya sangat tinggi. Padahal sudah dibatasi kalau self declare itu hanya produk UMKM kecil, tidak ada titik kritis. Nah, tapi kalau sudah pakai bahan tambahan, harusnya kritis, harusnya reguler, jangan self declare. Tapi ya Indonesia ini no viral, no terkenal gitu kan. Nah, gitu. Maka viralin dulu, lawan arus, walaupun harus mau. Maka saya lihat nih di YouTube sekarang, wah lawan arus dulu. Untuk viral itu lawan arus. Memang benar itu. Ada filosofinya dalam orang Arab itu. Kalau mau kamu terkenal, kencingi sumur Zam-Zam gitu. Wah, langsung terkenal seluruh dunia gitu. Wah, tapi bunuh diri gitu ya. Merusak reputasi, merusak citra gitu. Nah, jadi kita harus benar-benar. Jadi kalau buat jangan melawan arus karena ini perusahaan besar tadi saya sebutkan itu kasusnya. Saya terkenal brandnya enggak saya sebutkan. Baca aja di tahun 80 itu ada brand langsung turun. 90-an itu turun ya. Bahkan Presiden Gus Dur sampai minum susu ini takut turun pendapatannya. Apalagi kita cuma kecil gitu. Apalagi ada undang-undang sekarang ditutup, disegel. Nah, yang kedua harus ini. Contoh yang kedua itu profil sensori. Jadi produk itu nama tidak boleh, tempat harus benar, bahan yang digunakan benar. Untuk yang kedua baunya. Kopinya nggak ada Pak. Di UN itu cuma nama, nggak boleh. Ini kami nggak ada lagi. Itu kalau paling banyak kalau makan kue sus itu ada flah di dalamnya ya. Itu wangi. Nah, saya kalau auditor ya, saya pengalaman beberapa auditor dari 2004 saya auditor, saya cium nih wangi. Wanginya apa? Baunya rum. Ah, nggak boleh. Sensorinya itu baunya rum aja nggak boleh. Apalagi contoh kita nama ya, nama itu. Kalau kita pergi AW
AW, restoran di Indonesia, mana ada ditulis di situ minumannya root beer? Nggak ada. Tapi pergi ke Thailand, pergi ke luar negeri, itu AW itu pasti ada minuman root beer. Karena nggak boleh, nggak keluar sertifikat halalnya. Karena dari nama, dari sensori, nama dan sensori bau bir, root beer itu bau bir. Siapa pernah coba root beer ya? Haram ya kalau sudah kalau misalnya. Eh? Saya di luar negeri lihat itu bau sensorinya root beer itu memang bau bir. Tapi dia tidak menggunakan bir, tapi ada sensori, ada bahan tambahan untuk baunya itu sebagai sensasi supaya makan enak gitu kayak oh, nggak keluar di Indonesia nggak bisa. Negara lain monggo bisa silakan karena alatnya beda-beda ya. Kita sepakat bersama tidak bisa sensori nama kecuali nah jangan salah juga ini yang nggak boleh satu lagi apa bir peletok. Nah boleh itu keputusan MUI khusus bir peletok nggak bisa karena itu adat budaya Betawi 100% tidak ada bahan minuman keras di situ. Jangan ngomong root beer nggak bisa Pak, kok bir peletok bisa ya karena ini keputusan ijma ulama. Bahannya memang tidak ada. Kalau yang root beer yang di sana setelah itu sensorinya bau bir, yang kedua memang ada bahan tambahan yang dibuat dari minuman keras. Contoh green sand. Nah, green sand kan siapa yang dulu, wah green sand dulu terkenal. Ternyata ngandung alkohol, ngandung produk itu. Mau 1%, 0,5 nggak bisa. Dibuat dari pabrik minuman keras. Nah, yang paling banyak lagi apa? Obat batuk. Alkoholnya nggak tanggung-tanggung. Bir bintang aja 0% gitu. Obat batuk 10% alkoholnya. Nah, maka minum obat langsung teler gitu. Nah, langsung ngantuk gitu. Itu. Tapi lihat ini bahannya dari mana. Kalau dibuat di pabrik minuman keras haram. Next. Nah, ini saya terlalu banyak ya. Next. Nah, jadi prinsip investasi halal itu ada dua. Traceability, autentifikasi. Jadi kalau mau cari yang baik itu dari sumbernya. Ini penting Jenny, kalau mau cari istri, cari suami, cari pasangan, cari dari sumbernya. Nah, trace, ditelusur dulu. Kalau orang Jawa dulu bibit, bobot, bebet. Ah, benar itu. Jangan nemu di media sosial besok langsung kawin nikah, wah kacau itu. Hah? Nah, ditelusur dulu. Ini yang mau dimakan sekali makan aja ditelusur, apalagi mau dipakai seumur hidup gitu. Nah, ketelusurannya lebih validitinya itu harus benar-benar valid gitu. Halal juga. Kenapa halal ini urusnya panjang? Kalau auditor salah ngaudit, kalau konsultannya salah mendampingi, sehingga gara-gara dia makan halal, produknya tidak halal, nah bahaya bagi umat Islam. Kenapa? Amalan yang fardu, yang sunat, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba kasihan kan? Kan pergi haji, sudah sholat, gak diterima gara-gara makan haram. Gara-gara produksinya dari kita. Nah, kita sudah pergi haji segala gara-gara salah makan. Dan Nabi ngomong barang yang tumbuh dari yang haram, kata Nabi, itu adalah bagiannya daripada itu. Nah, ini kepercayaan umat Islam. Makanya pemerintah mengakomodir, dibuat undang-undang. Jangan menurut versi masing-masing halal itu seperti ini. Nah, yang terakhir, autentifikasi. Halal itu bisa diuji. Di Indonesia belum. Kalau di Senjung Korea itu perusahaan logistik Korea, dia kalau kontainer datang di swab test kontainernya, ada kandungan babi nggak di kontainer itu? Kalau ada, sucikan. Gitu. Indonesia mana ada itu, belum ada sampai ke tahap itu. Karena dia meyakini gitu. Nah, gitu ya, bahwa ini harus dijaga. Oke, next. Nah, untuk dapatkan halal, Bapak cuma daftar 1 hari jadi, wah salah itu. Ya, dia harus punya ini dong. Pertanggungjawabannya gimana halal itu? Karena kompleksitas bahan, karena banyaknya yang terlibat. Tidak bisa langsung ngajuin itu halal di on on desk saja nggak bisa. Halal itu harus on sheet, ada kegiatan, ada dokumentasi,
ada implementasi, ada evidence, ada sustainable. Nah, ini dibuktikan, dicek satu-satu. Kalau ini sudah benar, baru kita bismillah makan. Bismillah, ini daftar. Tidak ada lagi yang menyanggah. Ini harus dilakukan. Tapi kalau belum dilakukan, oke Pak, copy paste, klik, klik, klik. Tanggung jawab sendiri nanti. Kalau halal ini udah berani macam-macam saya. Karena bahaya. Kalau keracunan makan mati, muntah gitu. Tapi kalau halal, kagak diterima. Gagal masuk surga gimana coba? Aduh, kasihan lah. Hah? Next. Nah, prosesnya, teorinya pemerintahan 21 hari kerja. Kalau dokumen yang tadi, 5 tadi lengkap. Kalau belum, nah melengkapi itu tidak bisa 3 hari. Paling cepat, kalau pengalaman saya 38 hari. Dari mulai nyusun dokumen, asesmen dokumen, buat SOP, implementasi, buat internal training. Pemerintah yang buatnya diundangnya itu BPJB nomor 20 tahun 2023. Aturannya jelas. Jadi bukan mengada-ngada, kok mempersulit. Ada konsultan, enggak mempersulit. Justru aturan, kita taat aturan. Jangan yang buat regulasi melanggar regulasi. Nah, itu salah. Jangan itu. Wasit harusnya mengawasi gitu. Bukan melanggar gitu ya. Kalau penegak hukum sudah melanggar hukum lah kacau dunia ini gitu. Nah, jadi sertifikatnya sebelah kanan. Indonesia sertifikatnya berlaku seumur hidup. Yang pertama di dunia dengan konsep 17065 ini. Di dunia lain tidak ada. Paling lama 4 tahun. Karena kemudahan tahap awal. Kalau tidak ada perubahan bahan, perubahan bahan baku, perubahan fasilitas. Kalau berubah ya harus diupdate sertifikatnya. Jadi yang namanya halal itu adalah sertifikat yang dikeluarkan BPJPH berdasarkan fatwa tertulis. Nah, dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia. Next. Jadi harus transparan. Jadi komitmen dan iman. Kualitas dan keamanan. Jadi hidup ini, kalau ahli filsuf, ada dua saja. Mau kekal. Kekal menjalankan ketaatan, kekal bersama sampai akhir. Gitu. Dengan siapa saja, pertemanan, keluarga, gitu ya. Harus ada dua. Satu komitmen, yang kedua iman. Kalau nggak ada dua itu, bye-bye lah. Nah, komitmen, saya harus makan halal gitu. Tapi imannya tergoda. Wah ini gratisan. Gitu. Iman nggak mau makan juga. Jadi dua nih, komitmen dan iman. Ya. Mau selamat dunia ini, mau bersama terus dalam satu tim, kolaborasi, dalam keluarga utuh, dalam memakan halal harus dua, iman dan komitmen. Nah, makanya kita harus mengidentifikasinya, buat pilihan. Maka hidup ini pilihan. Jangan salahin orang lain. Hidup ini Anda yang punya kemampuan, Anda yang menentukan, Anda yang punya decision. Jadi kalau salah pilih, ya risikonya diterima di dunia maupun di akhirat gitu. Next. Nah, peran Gen Z. Nah, didukung aspek halal di industri F&B. Ya, edukasi buat nih. Penting ini buat konten-konten sekarang. Ini tadi no viral, no terkenal. Nah, untuk viral itu kan konten. Kalau dalam ilmu komunikasi itu sekarang yang diperlukan ada 3 skill ya supaya tadi terkenal. Satu, konten, dari buat konten, ngedit konten. Udah pakai AI semua bisa, edit, buat apalagi. Semua ada dalam AI, satu genggaman saja. Yang kedua, harus apa lagi? Eh, eh, satu konten, yang kedua mempublish. Kemampuan untuk SEO-nya supaya viral, supaya trading. Nah, itu kemampuan publish. Yang terakhir, yang ketiga branding. Apa saja yang di brand? Nah, mumpung kita punya produk orang atau satu institusi. Jadi orang sekarang bisa membranding produknya walaupun nggak ngomong.
untuk edukasi, untuk lucu-lucuan. Nah, bisa saja untuk makan. Siapa yang tanpa ngomong? Siapa tahu dia menjadi miliarder di dunia ini tanpa ngomong. Hanya dari seorang cleaning service tiba-tiba jadi miliarder. Siapa yang tahu di dunia ini? Viral, miliarder. Siapa yang tahu? Agak ada yang tahu. Berarti tidak mengikuti perkembangan dunia perviralan ini di internasional. Kalau Indonesia ya internasional nih mainnya. Sebutkan, saya sebut ada satu yang Amerika, saya sudah buat. Satu ada lagi yang di Prancis. Nah, udah saya kasih tahu tuh duanya. Nggak tanggung-tanggung puluhan juta, ratusan juta tuh. Dia punya follower. Langsung duit income per bulannya udah ratusan juta ya. Makanya dihalal bisa. Supaya mengedukasi masyarakat, Anda viral, Anda terkenal, produk Anda bisa meyakinkan masyarakat. Dapat dua nih. Dapat keuntungan dunia, dapat keuntungan akhirat. Dua-dua, jangan satu aja dunia ini. Dunia ini kan sementara. Paling lama, ya siapa yang mau hidup lama 100 tahun? Kan nggak ada yang mau. Siapa yang mau 100 tahun? Kita doain umurnya nih sampai 100 tahun. Saya mau datang dulu tuh lihat yang umur 80 tahun. Susah. Jadi apa siklus manusia itu melengkung ini. Dari bayi kembali ke bayi. Jadi kalau Anda mendekati 70 tahun udah turun nih. Otak sudah kayak bayi, makan sudah kayak bayi, tidur sudah kayak bayi. Macam-macam deh. Ujungnya jadi bayi. Mau keluar makan, minum, tidur di atas tempat tidur. Makanya kalau saya mau umur, yang selagi saya bermanfaat di dunia ini gitu. Kalau nggak bermanfaat dan nyusahin orang ya udah panggil aja game over gitu ya nggak? Nah, rilis dari dunia ini, pergi kehidupan yang akan datang, yang abadi gitu. Next. Belum terjawab ya. Nah, ini menjadi konsumen yang dia ngerti tadi sudah tahu, produknya sudah tahu. Yang terakhir ngerti, halal enggak? Asli enggak? Banyak sertifikat halal palsu, fake sertifikat. Banyak terjadi di Indonesia. Makanya auditor harus cermat ini. Kalau enggak, ya enggak halal jadi jatuhnya. Jadi paling penting, wah ngerti, susah, ini proses sudah. Kalau kita konsumen lihat ada sertifikat halalnya, di scan barcode-nya. Oh, terdaftar di BPJPH. Kalau belum, ini fake atau apalagi yang luar-luar negeri, kagak jelas sebenarnya. Ya. Next. Nah, ini setiap orang punya konten sendiri. Kalau saya nggak ada konten, walaupun saya ngajar komunikasi, saya nggak ada konten karena sudah ini cukuplah ya generasi yang muda saja. Jadi dalam peran edukatif tadi, dalam peran memasukkan produk, jadi kita konten yang bermanfaat dunia akhirat. Ya, mungkin itu dari saya. Ada lagi? Next. Nih prosesnya bagaimana kita tadi. Jadi harus 3 skill yang harus dicari dalam menjadi untuk satu kemampuan buat konten, mempublish, membranding, tiga-tiga, branding diri, branding produk, branding lembaga, maupun apa saja yang Anda akan jual. Karena kalau sudah branding, tradingnya pasti tinggi, terkenal. Karena brand itu lebih mahal dari produknya sendiri. Sekian dari kami kembalikan ke host. Baik, terima kasih Pak Faisal untuk materinya terkait dengan apa itu halal dan haram ya Pak Faisal ya. Wah, saya juga jadi dapat ilmu baru nih Pak. Saya baru tahu ternyata hanya dari nama itu juga berpengaruh terhadap sertifikasi halal dari suatu produk ya Pak ya. Ya. Wah, saya baru tahu ilmu baru nih. Baiklah, langsung saja nih Pak. Sepertinya nggak cuma saya nih Pak yang mau bertanya, tapi dari teman-teman peserta nih, sepertinya sudah ada yang raise hand. Nah, ya Bapak Ibu. Jadi kami akan mendahulukan Bapak Ibu yang raise hand ya, seperti itu Bapak Ibu. Silahkan, jadi Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa menggunakan fitur raise hand, langsung saja kami akan dahulukan untuk Bapak Ibu yang bertanya secara langsung. Nah, di sini sudah ada yang raise hand nih, ada Mas Andromeda Fonsula. Silahkan, Mas Andromeda bisa langsung
sampaikan pertanyaannya ke Pak Faisal. Baik, Oke. terima kasih, Pak. Perkenalkan, nama saya Muhammad Andromeda Fonsula. Saya izin bertanya. Seiring dengan semakin banyaknya restoran dan brand F&B internasional seperti McDonald's yang mulai menyediakan menu halal di beberapa negara Eropa, atau KFC yang meluncurkan menu halal di Jepang dan Amerika. Kira-kira apa tantangan utama yang dihadapi perusahaan F&B ketika mencoba memperkenalkan produk halal ke pasar global, khususnya di negara-negara non-Muslim? Apakah masalahnya lebih ke persepsi konsumen non-Muslim tentang makanan halal, atau justru lebih ke soal sertifikasi dan distribusi produk di pasar yang lebih luas? Oke, terima kasih untuk pertanyaannya Mas Andromeda. Dari mana Mas Ya, Andromeda? saya dari Tegal. Oke, dari Tegal. Ini sepertinya Gen Z ya Mas Andromeda. Iya. Iya. Oke, terima kasih Mas Andromeda. Oke, sebelum Pak Faisal menjawab nih, saya masih memberikan kesempatan dulu nih kepada Bapak Ibu yang mau bertanya lagi. Oke, silahkan Mbak Anasya. Bisa langsung open cam dan open mic dulu. Maaf, Kak. Kalau on cam kayaknya belum bisa ya, Kak. Oh, oke, nggak apa-apa. Silahkan Mbak Anasya. Izin bertanya, kalau semisal di masa depan itu seluruh produknya itu memiliki label halalnya otomatis yang berbasis teknologi itu, apakah itu akan menghilangkan kesadaran kritis konsumen dalam memilih produk, Pak? Coba ulangi. Coba apa? Ulangi. Boleh diulangi Mbak Seperti pertanyaannya? itu. Makasih. Boleh diulangi Mbak Anasya tadi, apabila sudah di masa depan ada pelabelan secara otomatis gitu ya, apakah akan mengurangi kritis Iya, benar. konsumen terhadap suatu produk Kesadaran halal? kritis produk. Iya, Pak. Oke, di masa depan. Oke, oke. Sudah ada dua pertanyaan. Sepertinya satu lagi nih sebelum dijawab oleh Pak Faisal. Silahkan. Ada yang resen lagi? Silahkan Bapak Ibu, langsung saja bisa disampaikan pertanyaannya. Jangan malu-malu ya, Bapak Ibu dan adik-adik mahasiswa yang di sini. Jangan malu untuk bertanya, silakan disampaikan saja. Sebelum nanti saya yang malah ini penasaran buat bertanya. Oke, oke, sepertinya ini ada yang bertanya lewat chat. Oke, oke, sepertinya bisa dijawab dulu untuk Pak Faisal ya, dua pertanyaan, Pak. Yang pertama dari Mas Andromeda Fonsula terkait dengan tantangan F&B untuk memperkenalkan produk kepada masyarakat, terutama di negara non-Muslim. Kira-kira seperti apa, Pak Faisal? Oke. Jadi negara-negara maju, perusahaan-perusahaan besar itu care. Namanya kalau kita bisnis itu ada namanya customer care, sustainable customer, imaging customer. Ingat? Itu harus penting nih. Saya kasih ini. Customer care, sustainable customer, imaging customer. Nah, mereka tahu bahwa halal ini melalui penelitian mereka tidak melihat ini satu patron agama ya. Kalau sudah halal itu di atas levelnya daripada food safety. Ya karena halal mensyaratkan food safety dulu baru ngurus halal gitu. Ya. Karena halal itu harus toyib dulu baru halal. Tidak bisa toyib halal nggak bisa. Jadi bersih dan baik itu dan menyehatkan itu toyib namanya. Jadi food safety. Halal di puncak. Maka puncak makanan itu dalam segi keamanan kebaikan itu adalah halal. Contoh, kalau di food safety, pakai darah boleh nggak? Boleh diproses. Pakai babi boleh? Boleh diproses. Pakai tubuh manusia? Boleh diproses. Nah, tapi halal nggak? Maka mereka tahu. Bahkan penerima Nobel itu autopagi namanya. Pentingnya puasa. Ini kita mau Ramadan nih kebetulan yang bagian itu orang Jepang bukan orang Islam gitu. Dapat hadiah Nobel karena pentingnya puasa. Kita kan sudah intermediate puasa, puasa intinya ya sudah ada hikmahnya. Nah halal gitu, saya pengalaman pada saat logistik halal itu masih sedikit. Yang keluar dapat halal duluan apa? Nippon Express Jepang.
DHL American, apalagi eh, eh, Shinjung Korea. Ini kenapa? Karena mereka paham tadi customer care, imaging customer, sustainable customer. Maka itu mereka urus dan mereka kalau sudah halal jadi sudah tidak terkooptasi lagi marketnya, mau muslim nggak muslim masuk semua, maunya gitu, value gitu, value tidak terbatas. Nah, makanya itulah dia paham, perusahaan paham, ngerti dan paham tentang bagaimana bisnis yang menguntungkan, bisnis yang berkembang. Kita hanya ini bukan agama, halal ini sudah menjadi lifestyle. Hal ini sudah menjadi satu ilmu yang baru yang diteliti semua orang, ada manfaatnya. Contoh, saya berusaha cari di hotel bintang 5 yang halal di Indonesia, belum ada. Cari hotel bintang 5. Kalau Anda masuk hotel bintang 5, restorannya pasti ada menu pok. Mau breakfast, mau makan siang, itu dapurnya bisa sama. Gitu. Pergi ke Singapura, bintang 5 Fairmont. Ada halal. Singapura termasuk satu yang dapat SGI nomor 1 di luar negara Islam. Jepang, Korea masuk gitu. Itu yang pertama, jawaban pertama. Mungkin itu ya. Yang kedua, Oke, untuk pertanyaan sebentar dulu, sebelum kita masuk pertanyaan kedua, Pak Faisal, gimana Mas ya, Andromeda? Ini belum sudah terjawab pertanyaan dari Pak Faisal terkait dengan tantangan dari FNB dalam memperkenalkan produknya di negara non-Muslim terutamanya. Gimana? Sudah menjawab, Kak. Sudah menjawab, Oke, Pak. oke, terima kasih Mas Andromeda. Selanjutnya ini pertanyaan dari Mbak Anasya, Pak Agus, Pak Faisal. Apabila di masa depan nih Pak, sekarang kan sudah banyak AI ya Pak ya. Nah, apabila di masa depan nih, ternyata suatu produk itu bisa langsung otomatis nih, wah bisa ketahuan nih, oh yaudah dia sudah ketahuan halal gitu. Nah, kira-kira apakah itu justru tidak akan mengurangi kritisasi dari masyarakat ya atau konsumen terhadap produk tersebut gitu? Karena ya udahlah toh juga nanti bakalan ketahuan dari AI kalau produk ini halal atau enggak. Jadi ya udahlah gitu. Jadi kita nggak perlu lagi ngecekin apa ya komposisinya seperti itu Pak. Kira-kira gimana menurut Pak Faisal? Kalau saya misalkan kira sampai masih ada. pertama itu challenge ke depan. Memang Mm-mm. tantangan. Sekarang ini human and robot. Robot itu ada dua, secara artifisial, secara mekanik. Ya, yang kita hadapi ini sekarang, Gen Z, Gen milenial, Gen selanjutnya, ada dua nih. Nah, ya enggak, robot secara artifisial yang dibuat ya, secara mekanik, secara apa software yang akan terjadi tidak. Salah satunya artifisial tadi, artificial intelligence. Nah, untuk halal ini, kalau dari segi ngetrace sumber artificial intelligence itu, makanya saya di traceability, sumbernya knowledge base. Itu ditanam dulu. Knowledge base itu dikumpulin semua, baru bisa dipanggil melalui algoritma softwarenya, di back end-nya software artificial intelligence itu akan memanggil pertanyaan kita, prompt dan jawaban. Nah, prompt jawaban. Itu harus jawabannya ditanam dulu. Kecuali sudah ditanya, nanti disimpan. Misalnya disimpan. Nah, untuk halal ini, yang jadi pertama, belum ada database. Database produk atau bahan halal di dunia ini belum ada. Belum ada. Dan yang kedua, ada masalah lagi. Pemahaman halal di tiap negara berbeda. Yang ketiga, lembaga pengeluar sertifikat halal kompetensi dan wewenangnya beda-beda. Contoh, di Australia, kalau di Indonesia cuma ada satu, BPJPH. Tapi kalau di Australia itu ada 32 lembaga sertifikat halal. Tapi yang diakui oleh MUI, yang diakui oleh pemerintah sekarang ini, melalui kerjasama RMB, hanya eh, eh, hanya dua saja. Di Jepang ada 12 lembaga sertifikat halal lokal. Tapi yang diakui cuma 1-2. Kenapa? Tadi, untuk menjadi seorang auditor halal, memastikan itu halal,
di samping punya kemampuan, expert, dia pengetahuannya khusus. Kalau saya nih auditor, saya kebetulan sebagai auditor juga food and beverage. Tapi kalau saya ngaudit obat, saya nggak mau. Karena saya nggak, background saya tidak mendukung itu, kemampuan ilmu saya nggak itu. Karena kalau mengaudit itu, mengetahui satu bahan, misalnya saya mau ngaudit misalnya mie Aceh. Di otak saya auditor itu sudah tahu ingredient mie Aceh itu apa, food aditifnya apa, bahan penolongnya apa, bahan sanitasinya ada. Saya sudah tahu semua. Ya nggak bisa auditor tiba-tiba nggak tahu bahan, nggak tahu cara proses, tak tahu resepi, tiba ngaudit, ya dibohongi. Makanya kalau maaf nih, karena MUI kan sudah hampir 39 tahun ya untuk halal ini. Kita punya database, punya portofolio ya. Melihat itu jelas. Jadi halal ini tadi traceability. Nah, kemampuan EI, DeepSeek baru level berapa? 3 ya. Deep-nya itu masih belum dalam. Jadi masih panjang. Ya. Masih dibutuhkan check and balance, check and recheck, validasi, dan sertifikasi itu masih ada. Kecuali ke depan, database-nya sudah lengkap, pop. Ini, tapi susah juga karena contoh tadi, produk yang sama, brand yang sama, dibuat di negara yang berbeda-berbeda. Contoh, McDonald Indonesia halal, McDonald Thailand tidak halal. Nah, ada lagi bahan vitamin C di Indonesia halal, tapi yang produk Thailand tidak halal. Wah, kenapa? Makanya susah. Makanya halal itu traceability. Bahan sama, produk berbeda, tempat proses berbeda, berbeda sertifikasinya, berbeda penentuan halal dan haram. Jadi ke depan maunya kita gitu semua dengan AI selesai. Ada human, ada sisi robot yang dibuat artificial ya maupun secara mekanik itu tidak bisa menjelaskan halal. Maka masih panjang. Deep-nya baru 1, belum deep-nya 2, 3 sampai 7 atau gitu belum lagi lah. Mudah-mudahan kita inginnya cek langsung halal gitu ya. Nah, itu saya mau juga. Cuma kemampuan untuk nyusun knowledge base-nya itu belum siap, belum ada database-nya. Mudah-mudahan ini peluang nih. Nah, saya juga sekarang, saya juga berdiskusi nih. Saya lagi mengembangkan AI tentang halal. Nah, jadi kalau waktu Anda bertanya halal, langsung dia jawab dengan detail. Detail, langsung deep-nya sampai 3. Ke depan nih, saya lagi berusaha mengembangkan itu juga. Oke? Oke. Terima kasih Pak Faisal. Gimana Mbak Anasya? Sudah terjawab untuk pertanyaannya, Mbak? Sudah, Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Nah, silakan nih teman-teman, kita buka lagi sesi pertanyaan. Silakan, apakah ada yang mau bertanya secara langsung? Mumpung kami berikan kesempatan dulu nih untuk bertanya langsung kepada Pak Faisal. Sebelum kita beralih ke teman-teman yang bertanya di kolom chat. Seperti itu. Oke. Sepertinya masih malu-malu ya ini teman-teman semuanya. Oke deh. Oke, kalau gitu kita beralih ke pertanyaan yang ada di kolom chat ya, Pak Faisal. Pertanyaan pertama dari Mas Adi Pratama, Pak Faisal. Izin bertanya, Pak Faisal. Saya lihat di berita ada pelaku usaha bidang F&B yang produknya sudah terkenal dan sudah mempunyai cabang di mana-mana. Tapi kenapa pelaku usaha tersebut mengurusi sertifikat halal membutuhkan biaya ratusan juta? Pertanyaannya, bagaimana menanggapi fenomena tersebut? Nah, terima kasih. Gimana Pak Faisal? Wah, no viral, no terkenal. Nah, balik lagi ya. Jadi itu strategi marketing tuh. Mau kenal, viralin dulu dia produknya. Halal itu di Indonesia kan sudah mandatori, sudah diambil pemerintah. Ada Undang-Undang Kemenku nomor 58 tahun 2000 sekitar 2019 atau 2023, 2020 itu udah jelas itu berapa biayanya. Kagak bisa ngambil sembarangan. Apalagi LPH nggak bisa. Nah, yang ada di mana-mana, calo itu ada. Calo tiket pesawat ada sampai sekarang. Calo tiket itu ada. Calo bukan halal saja. Segala sesuatu yang berproses dengan pemerintah, pasti ada calonya. Apa saja tuh? Paspor, calo ada. Mau berantas dihapus. Kenapa ada calo? Ya karena satu, ada peluang. Nah, ada kesempatan. Nah, yang kedua, tadi memang
ya oknum-oknum di dalam ikut bermain. Nah itu, jadi nggak bisa nyalakan satu sisi gitu. Nah kalau mau harus ngubungin, misalnya kalau konsultan, konsultan yang punya lesson, konsultan yang punya izin, dia akan mendampingi, bukan calo. Beda calo dengan konsultan, beda itu. Kalau calo itu nih pokoknya kamu keluar bayar 100 juta, taunya hadir, taunya keluar sertifikat halal. Nah, kalau konsultan enggak, dibimbing, dicarikan solusi sampai sertifikat halal. Nah untuk biaya itu, kalau perusahaan kecil, nah ini saya temukan lagi. Biayanya itu ada 3 komponen ya. Satu komponen untuk bayar registrasi. BPJPH nggak ngapa-ngapain. Dia menyediakan aplikasi si halal. Perusahaan masuk itu di situ daftar registrasi. Untuk perusahaan kecil yang reguler, bukan safety clear ini ya. Kalau safety clear itu perusahaan kecil, mikro tadi yang tidak kritis. Saya bicara reguler ini, sertifikat reguler. Itu bayar cuma 500.000. Kalau perusahaannya menengah, melihat dari NIB perusahaan. Kalau menengah, itu dia bayar sekitar 5 juta ya. Yang perusahaan besar atau luar negeri 12 juta. Ini baru registrasi. Baru registrasi. Pemerintahnya jualnya mahal. BPJPH nggak ngapa-ngapain, registrasi dapat duit ya. Yang kedua, diperiksa. Yang namanya standar 17065. Ini halal ini merujuk standar 705. Kalau di KAN itu DPLS 21 namanya. Standar itu mewajibkan ada audit, audit on desk, audit on site. Emang yang ngaudit nggak dikasih ongkos apa? Emang yang ngaudit tidak dikasih apa transport, makan? Ya kalau cuma satu tempat auditnya, ya mau pasti murah. Ini yang kemarin viral itu 58 cabang. Kaliin aja. Satu hari, kalau hitungan 1705 dengan benar-benar, itu ada main days-nya. Emang audit gratisan, tanggung jawab dunia akhirat. Dibayar cuma berapa ya? 350.000 sampai 500.000 paling mahal. Per hari. Kerja dari pagi sampai sore, ngaudit. Dibayar segitu, nanti kalau salah tanggung jawab dunia akhirat. Mau nggak? Orang gagal masuk surga gara auditnya salah. Waduh. Sebenarnya auditor itu LPH itu sudah sangat care, sudah sukarela gitu untuk memperjuangkan gitu. Nah kalau cabangnya banyak, sedangkan saya pernah ada satu, saya nggak sebutkan, MNB, dia punya 48 cabang. Saya bilang, Pak, purchasing-nya gimana? Saya tesnya dari purchasing dulu. Oh, banyak tempat, Pak. Beda-beda. Wah, sakit kepala. Purchasing-nya aja sudah beda. Yang ini beli bahan ini, beli bahan ini. Halal nggak bisa. Halal harus otentik, traceability. Bahannya bisa di-trace. Dan tidak boleh berubah-ubah. Itu halal. Hari ini beli ayam di sini. Besok, itu kagak bisa keluar sertifikat halal. Jadi masalahnya, ya pemerintah sendiri ngamal. Yang kedua, itu baru sertifikasi audit. Kalau MUI, tahu nggak komisi fatwa itu dibayar cuma 300.000. Yang mahal itu tadi biaya audit karena harus ke tempat, transport, makan, jasa auditor per hari. Kalau 58 cabang kaliin aja. Wajar kan? Nah, ISO aja 50 juta, 100 jutaan juga ISO. Nah, apalagi halal kan. Itu kesepakatan bersama dan setuju pemerintah. Nah, kalau calo itu saya nggak bicara itu. Calo itu suka hati dia gitu. Nah, ya, itu yang pertama. Ya, yang kedua, kalau kita mau jalan sendiri bisa, maka harus pelajari yang tadi 5 kriteria itu penuhi ya sudah pasti keluar halal. Itu saya kembalikan. Oke, terima kasih Pak Faisal untuk jawabannya. Nah, itu tadi ya Pak Andi Pratama ya. Oke, katanya Pak Andi. Terima kasih Pak Faisal, sudah jelas Pak. Oke, kita lanjut ke pertanyaan dari Pak Andi nih, Pak Faisal, dari Jakarta. Apakah produk yang selama ini sudah bersertifikasi halal benar-benar terjamin kehalalannya Pak? Mengingat sertifikasi halal lifetime di Indonesia. Gimana Pak Faisal? Suami istri aja saya ngomong tadi, yang selalu 24 jam itu. Harus dua, komitmen dan iman. Waduh. Hah? Kalau tidak komitmen dengan SDPH, imannya tidak. Contoh nih, bos, maaf nih, nggak peduli. Pokoknya cari bahan murah, produk jalan terus. Kita anak buah nggak bisa mutusin. Kita ketua penyelenggara, Pak ini haram, halal aja. Itu iman dan komitmen. Tugasnya sudah tanggung jawab kan ada itu penyelia halal. Tadi ngomong penyelia halal pelatihan sama uji kompetensi di luar dari regulasi itu mahal. BPJH menerapkan biaya sertifikasi untuk pelatihan 1.800.000.
Beliau untuk uji kompetitif yang netapin BPJPH mahal. Dan setor dengan BPJH 15% coba. Tadi dapat registrasi dapat, dengan penyedia halal dia dapat juga 10-15%. Sebenarnya mahal atau tidak itu tergantung kebijakan pemerintah. Kita rakyat ikut saja gitu. Yang kedua tadi, balik tadi, komitmen sama iman. Kalau perusahaan itu benang-benang orang yang berani, contoh McDonald ya, saya sebutkan aja lah, walaupun ini kita boykot apa umat Islam ini persepsi masing-masing. Nah, itu apa? Dia sampai gunakan blockchain traceability untuk ayam mereka. Ini ayam datang nih, makanya kita harus kembangkan nih blockchain traceability. Karena nggak bisa diubah. Kalau bank-bank kan sudah pakai blockchain traceability supaya data, rekod, dokumen, proses itu tidak bisa diubah dan tidak bisa dihack. Nah, apa yang dilakukan? Kalau kita di depan kita ini ada ayam nih dihidangkan, dia bisa pastikan ayam ini di siapa motongnya, di mana, jam berapa, di batch nomor berapa. Itu kalau blockchain pakai, dia kerjasama dengan satu perusahaan Seraput ya, menerapkan itu. Baru perusahaan besar nih Seraput sebagai raw material besar, perusahaan suplai ayam, McDonald besar dia bergabung. Nah, makanya tadi telusur komitmen, dan kalau dia tidak ada komitmen dan iman, walaupun dicegah dibuat apa-apa, yang pasti selingkuh gitu aja, ya enggak? Menyelingkuhi dari komitmen dari halal tadi, ya enggak? Cari kan perusahaan kecil Pak. Wah ini kagak ada yang barang halal nih. Nah, terpaksa saya cari yang murah. Makanya susah. Jadi kalau tidak ada komitmen, aturan sudah ketat, manajemen mutunya sudah ada, tapi tidak ada komitmen dan tidak ada iman, sulit untuk berjalan. Maka care tetap ada, waspada tetap kita lakukan. Mungkin Pak Faisal menindaklanjuti pertanyaan dari Pak Andi tadi yang mengingat sertifikasi halal itu lifetime di Indonesia. Saya mau bertanya Pak sedikit. Kira-kira apakah suatu perusahaan yang produknya sudah mendapat sertifikasi halal itu akan diadakan audit kembali ya Pak ya? Apakah ada pengadaan audit 2 tahun sekali mungkin atau 3 tahun sekali mungkin Pak untuk mengecek apakah memang benar produk tersebut tetap halal atau bagaimana ya Pak? Nah, Apakah jadi ada? sebenarnya kan mengacu 17065 wajib namanya surveillance. 1 tahun sekali harus ada audit internal, 6 bulan sekali harus ada pelaporan kebijakan. Sebenarnya berat itu. Setiap 6 bulan lapor. Yang kedua, makanya ini kan lagi diuji juga di MK ini. Tidak boleh itu. Standar internasional itu yang namanya ISO 17065 yang diambil BPJPH itu tetap wajib ada expirednya. Bagaimana ada kontrolnya kalau nggak ada expired. Tapi ya ini pemerintah ini baru promosi, takut kemana memberatkan. Nah, ini mau dimudahkan. Halal sebenarnya nggak dimudahkan. Harusnya dia Pak diberikan edukasi kepada masyarakat pentingnya halal ya, dan harus mengikuti itunya. Tapi ya ini kebijakan pemerintah kita nggak tahu ya. Tapi ya saya tetap di situ kan harus ada audit internal, harus ada apa pelaporan dan ada sidak nanti. Nah kalau sidak ya itu yang jadi sulit. Pada saat dokumennya tidak lengkap, dokumennya tidak ada eviden dalam implementasi, sidak berlangsung. Dia bisa dicabut, makanya brandingnya bisa rusak. Kalau halal ini rusaknya bisa 1 malam. Coba buat bakso. Tiba-tiba viral. Bakso tidak halal. Besok kagak ada lagi yang datang ke situ. Coba aja. Nah, makanya hati-hati halal ini. Hukumannya, punishment masyarakat lebih care ya, terhadap halal dan tidak halal. Makanya kita harus jaga kalau kita mau punya perusahaan B, implementasi manajemen sistem jaminan produk halal, mutu halal ini harus kita jaga betul-betul. Baik, terima kasih Pak Faisal. Sudah terjawab, ternyata ada ini ya Pak ya, audit kembali dan ada sidak gitu Pak ya untuk mengecek apakah perusahaan tersebut produknya tetap halal atau tidak. Iya Pak, kemudian ini Pak pertanyaan terakhir di kolom chat Pak Faisal. Bagaimana para pelaku usaha ada pendampingan sertifikasi halal dan apa yang perlu dipersiapkan? Nah, barangkali bisa dijawab Pak Faisal, berbagi pengalaman. Jadi pada peserta. pertama ya harus didampingi oleh yang expert, ahli di bidangnya. Bidangnya itu banyak. Kalau dia expert di bidang food beverage, pasti dia harus ngerti apa saja, apa yang disiapkan. Tadi dokumen SJPH. Pertama asesmen dulu dokumennya, sudah siap kita buat manual mutunya, manual mutu dari mulai SOP, implementasi, titik kritis,
Nah, kalau food beverage apa sih titik kritisnya? Dari purchasing. Punya SOP purchasing, setiap produk yang dibeli wajib bersertifikat halal. Tulis di SOP situ. Nah, udah dikunci yang pertama itu. Masuk yang kedua, penyimpanan barang, penerimaan barang. Ini contoh aja. Penerimaan barang, kadang vendor masuk itu barang yang sama, produknya produsen berbeda. Ya obat saja. Kadang-kadang kita beli obat kan, Pak, saya ganti ya dengan produk yang ini. Ah, kagak bisa itu. Kalau di halal kagak boleh. Sama Pak, manfaatnya sama ini, sama-sama obat batuk Pak. Nah, ini merek paten ini nggak bisa kalau dihalal. Produsen, supplier, dan lokasi harus sama yang tercantum di daftar. Makanya harus paling utama tadi akan menyiapkan manajemen mutu didampingi yang expert tadi, yang punya license, punya kompetensi, dan punya kemampuan. Supaya jangan ditipu, dicaloi, dibohongi gitu ya. Yang kedua, pastikan tadi semua bahan yang digunakan bersertifikat halal atau sudah ada di positive list. Itu saja cukup. Oke, baik. Terima kasih Pak Faisal untuk jawabannya. Nah, itu tadi beberapa pertanyaannya dan sudah dijawab oleh Pak Faisal. Baiklah, sebelum kita lanjut ke sesi berikutnya, kira-kira Bapak Ibu apakah masih ada yang ingin bertanya lagi nih kepada Pak Faisal? Mumpung Pak Faisalnya ada waktu nih Bapak Ibu nih, kapan lagi nih bisa bertanya langsung dengan ahli halal? Silakan Bapak Ibu, apakah ada yang ingin bertanya kembali adik-adik mahasiswa di sini? Silakan. Oke. Oke, sepertinya nih sudah cukup ya. Baiklah, kalau sudah cukup, sepertinya terima kasih nih untuk adik-adik yang sudah bertanya, Bapak Ibu yang sudah bertanya. Dan sebelum kita beralih untuk memilih 3 penanya terbaik, Pak Faisal, terlebih dahulu saya mau ingatkan untuk Bapak Ibu jangan lupa mengisi presensi yang sudah dikirimkan oleh panitia di kolom chat. Sekali lagi Bapak Ibu jangan lupa untuk mengisi daftar hadir di kolom chat, karena nanti nama tersebut akan digunakan oleh panitia untuk membuatkan e-sertifikat pada Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi jangan lupa untuk mengisi daftar hadir nih Bapak Ibu yang ada di kolom chat. Baik. Oke, kalau begitu Pak Faisal nih, setelah tadi nih Bapak mendapatkan banyak pertanyaan nih, kira-kira boleh nggak minta bantuan Pak Faisal untuk memilih 3 pertanyaan terbaik? Kira-kira dari siapa nih Pak? 3 aja Pak, karena 3 penanya terbaik ini akan mendapatkan door prize dari panitia. Berupa GoPay ya, e-wallet lah pokoknya Pak. Kira-kira siapa Pak Faisal? Saya nggak bisa nunjuk nih Pak, karena semua pertanyaannya terbaik. Pak Faisal jangan lupa saya juga nanya ya Pak Faisal ya. Ya silakan Pak Faisal. Ya, yang Durasinya. pertama tadi pertanyaan Mbak, kenapa luar negeri tadi ya di luar lebih care ya dengan kita. Oke, berarti dari Mas Andromeda Fonsula. Yang pertama, Mas Yang Andromeda boleh kedua open tadi cam nggak Pak? ya opportunity ke depan. Bisa nggak robot menggantikan manusia dalam memilih kebijakan halal? Nah, itu bagus Oke, juga tuh. pertanyaan kedua dari Mbak Anasya, berarti Mbak Anasya Zafna Sabila akan mendapatkan hadiah dari panitia berupa e-wallet, e-money. Ya, kemudian selanjutnya dari siapa Pak? Yang Satu lagi, ketiga tadi pertanyaan yang mana? bagaimana seorang produsen atau praktisi F&B untuk mendapatkan sertifikat halal. Oke, berarti dari Pak Adi, Mas Adi Pratama. Nah, mana nih Mas Adi Pratama? Bisa open cam nggak Mas Adi Pratama? Mana nih Mas Adi? Oke, jadi ada 3 peserta yang mendapatkan door prize dari panitia yang terpilih pertanyaannya oleh Pak Faisal. Pertama, Mas Andromeda Fonsula, kedua Mbak Anasya, dan Mas Adi Pratama. Nah, nanti ketiga pemenang tersebut akan dihubungi oleh panitia ya. Tunggu aja, nanti akan ada panitia yang menghubungi kalian, jadi tetap standby di kolom chatnya. Nanti akan ada panitia yang mengechat dan menghubungi kalian. Baiklah, sepertinya itu tadi ya materi yang disampaikan oleh Pak Faisal. Terima kasih Pak Faisal untuk materi yang sudah disampaikan Pak. Sekaligus sudah menjawab pertanyaan dari para peserta. Terima kasih banyak Pak Faisal atas waktunya. Baiklah Bapak, tapi sebelum kita ke sesi berikutnya, boleh kita adakan sesi foto dulu nggak Pak Faisal bersama dengan Boleh. Faisal selaku pemateri. Untuk Bapak Ibu dipersilakan untuk menyalakan kameranya.
open cam, silahkan. Ini baru ada Mas Andromeda, silahkan Bapak Ibu yang lainnya, adik-adik untuk open cam dulu. Karena kita akan mengadakan sesi foto bersama dengan Pak Faisal selaku pemateri. Oke, silahkan Bapak Ibu bisa, kita tunggu dulu deh, tunggu dulu nih Bapak Ibu nih, biar bisa open cam. Silahkan adik-adik mahasiswa bisa open cam dulu. Silahkan, nah, oke. Silahkan, tidak apa-apa kalau misalkan Bapak Ibu tidak bisa menggunakan virtual background, tidak masalah, yang penting open cam dulu. Oke, oke. Oke, siap. Ya, baik. Ini sepertinya sudah banyak ya yang open cam. Iya. Maaf, Oke. lagi di jalan. Iya, nggak apa-apa Pak, karena nggak apa-apa, yang penting kelihatan. Oke, saya ambil gambarnya ya Bapak Ibu sekalian. Siap-siap. Oke, di slide pertama, siap-siap. Jangan lupa senyum ya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Oke, di slide kedua, siap-siap. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi kalau mau bergaya silakan Bapak Ibu. Oke, 1, 2, 3. Oke, 1, 2, 3. Baiklah, itu dia. Terima kasih banyak Pak Faisal untuk materinya pada pagi hari ini. Baiklah Bapak Ibu, jangan kemana-mana dulu ya Bapak Ibu di sini, karena kita Izin ya. ya monggo Pak Faisal. Baiklah Bapak Ibu, selanjutnya kita akan mendengar. Tadi kan Bapak Ibu bertanya ya, kira-kira apakah untuk pengurusan sertifikasi halal ini ada pendampingan atau seperti apa? Tentu saja ada. Dan salah satunya adalah kalian bisa bertanya terkait dengan bagaimana sih pengurusan sertifikat halal ini di Halal Koridor, seperti itu. Dan sekarang akan diperkenalkan apa sih itu Halal Koridor dan bagaimana cara Bapak Ibu bisa meng-approach kami untuk bertanya lebih lanjut mengenai pengajuan prosedur sertifikasi halal. Akan disampaikan oleh Pak Saiful Anwar. Kepada Pak Saiful Anwar dipersilakan. Oke, thank you Mbak Dita. Terima kasih waktunya. Bapak Ibu yang berbahagia, setelah kita mendengarkan perihal bagaimana sih untuk konsultasi dan juga sertifikasi halal, sebetulnya untuk sertifikasi halal bisa dilakukan melalui Halal Koridor Indonesia, di mana untuk Halal Koridor Indonesia saat ini telah menyediakan dan juga melayani proses konsultasi dan juga sertifikasi berbasis digital ya. Jadi sudah tidak manual kembali. Sehingga segala aktivitas pengajuan untuk proses sertifikasi bisa dilakukan hanya dalam satu web aplikasi. Jadi kita menggunakan website ya. Nah, website ini dapat diakses melalui halal-koridor.com. Jadi website tersebut bisa menjadi acuan dan juga sebagai panduan dalam pengajuan sertifikasi halal di Halal Koridor Indonesia. Yang pastinya untuk keamanan dokumen ataupun data Bapak Ibu semuanya pasti safe, terjaga, dan juga bisa diproses secara satset lah ya. Untuk seluruh prosesnya, kita terintegrasi dalam satu web aplikasi tersebut. Sehingga untuk proses meliputi sertifikasi halal, sertifikasi herbal, Tibu Nawawi, hak kekayaan intelektual, izin edar BPOM, sampai dengan pelatihan serta uji coba kompetensi juga, itu tersedia melalui website tersebut. Sehingga jangan lupa untuk bisa diakses melalui halal-koridor.com. Di sana Bapak Ibu bisa membaca dan juga mengetahui atau memahami seluruh proses dan juga produk-produk yang kita berikan. Oke, bisa dilanjutkan. Nah, mungkin ini yang ditunggu-tunggu oleh Bapak Ibu semua ya. Nah, special for today atau di hari ini khusus untuk Bapak Ibu semua, kami memberikan penawaran khusus untuk proses sertifikasi halal, di mana Halal Koridor Indonesia memberikan diskon up to 10%. Plus juga dengan adanya extra cashback ya. Jadi selain kita memberikan diskon untuk proses sertifikasinya, dan juga kita memberikan cashback untuk Bapak Ibu yang melakukan apply sampai dengan akhir bulan ini bahkan. Jadi tidak hanya hari ini, tetapi kita buka untuk sampai dengan periodenya itu sampai dengan
akhir bulan ini. Jadi sembari kita menunggu bulan Ramadan ini, kita memberikan diskon sampai dengan 10%. Hal tersebut juga sudah mencakup untuk proses konsultasi, asesmen kecukupan dokumen, pendampingan administrasi sertifikasi, pendampingan audit, dan juga evaluasi sampai dengan monitoring, sampai dengan pelatihan dan uji kompetensi untuk Bapak Ibu semua. Nah, lalu bagaimana nih kalau misalkan Bapak Ibu tidak memberikan pendaftaran atau seperti adik-adik dari mahasiswa. Nah, untuk mahasiswa ataupun yang lain itu ada kabar gembira juga, di mana Halal Koridor Indonesia bisa memberikan referral fee senilai more or less 15% untuk referral. Jadi untuk Bapak dan Ibu atau Mas dan Mbak apabila memberikan referral untuk proses pendaftaran sertifikasi halal, maka Bapak dan Ibu semua bisa mendapatkan more or less atau kurang lebih 15% dari harga sertifikasinya. Nah, bagaimana untuk memberikan referral? Itu cukup menghubungi kontak yang di bawah ini, kemudian diberikan, oke, Mas, Mbak, ada yang mau sertifikasi, ini nomor teleponnya untuk bidang usahanya tuh A. Nah, hanya data tersebut kemudian bisa kita proses seluruh prosesnya dari 0 sampai dengan 100% dibantu oleh tim Halal Koridor Indonesia. Kemudian apabila nanti sudah goals ataupun sudah disburse, maka itu akan menjadi peluang bisnis untuk Bapak dan Ibu semua, di mana Bapak dan Ibu semua bisa diberikan atau mendapatkan 15% atas referral fee tersebut. Jadi insya Allah ini bisa menjadi peluang bisnis tambahan untuk Bapak Ibu yang di rumah saja tetapi bisa menghasilkan cuan ya. Jadi selain kita belajar perihal sertifikasi untuk kemaslahatan umat, tetapi kita juga bisa berbisnis dalam konteks keimanan dan juga keislaman. Sehingga ini bisa memberikan tambahan bagi Bapak dan Ibu semua dan juga memberikan maslahat bagi umat semua. Mungkin itu apabila ada pertanyaan perihal ini bisa disampaikan juga melalui kontak person yang ada di bawah ini. Kemudian bisa disampaikan juga melalui Zoom ini sebelum Zoom ini di close ya. Terima kasih. Mungkin bisa dikembalikan ke Mbak Dita ya sebagai moderator. Oke, baik. Terima kasih Mas Anwar yang sudah menyampaikan mengenai halal koridor. Jadi teman-teman, buat Bapak Ibu yang bingung gimana sih cara pengurusan sertifikasi halal atau saya mau pelatihan gimana cara untuk pengujian halal. Bapak Ibu jangan khawatir, adik-adik jangan khawatir, tapi bisa langsung menghubungi Halal Koridor, di mana kita sudah punya Instagram dan TikTok ya Bapak Ibu ya. Untuk Instagramnya sendiri mungkin bisa ditampilkan lagi nih, mungkin Bapak Ibu ada yang lupa tadi yang follow nih, Mbak Fadia mungkin bisa dibantu. Ya Bapak Ibu bisa follow kami di halal.koridor, jangan lupa double R ya Bapak Ibu ya. Di halal, nah ini Bapak Ibu jangan lupa, atau Bapak Ibu bisa mengunjungi di website di www.halalkoridor.com. Bapak Ibu bisa langsung dan bisa menghubungi juga melalui WhatsApp. Jadi kami di sini sangat terbuka sekali untuk Bapak Ibu yang mau bertanya ataupun ada yang ingin berkonsultasi lebih lanjut terkait dengan proses pengurusan sertifikasi halal seperti itu. Nah, sebelum kami tutup, kira-kira apakah ada pertanyaan dulu nih Bapak Ibu yang ingin bertanya terkait dengan halal koridor? Ya, apakah ada pertanyaan nih dari Bapak Ibu atau adik-adik sekalian nih? Mungkin adik-adik mahasiswa di sini ada yang mau belajar dari sekarang. Karena jujur untuk halal ini sendiri sekarang lagi sangat booming ya adik-adik. Terutama nih adik-adik Gen Z. Tidak hanya di industri F&B, bahkan di industri vaksin, kesehatan, itu sekarang semuanya harus ada label halalnya. Jadi untuk ke depan itu memang dari pemerintah sendiri, tidak hanya pemerintah Indonesia, tapi di luar negeri sendiri pun itu sangat mengutamakan sertifikasi halal itu sendiri deh, di suatu produk seperti itu ya Bapak Ibu ya dan adik-adik sekalian. Jadi memang untuk kedepannya ini sangat-sangat sangat-sangat berpotensi sekali nih untuk industri halal ini sendiri. Jadi bisa nih adik-adik sekalian dimanfaatkan Halal Koridor untuk pelatihan seperti itu, bisa juga menghubungi Halal Koridor Indonesia seperti itu. Oke, oke, sepertinya sudah cukup ya ini. Barangkali Mbak Fadia ada yang mau ditambahkan dulu sebelum kita tutup webinar kita hari ini. Cukup dari saya, Mbak Dita. Oke, kalau dari Mas Anwar, silakan apakah ada lagi tambahan?
Dari saya cukup, Mbak Dita. Nanti bisa konsultasi ataupun kalau misalkan ada feedback atau pertanyaan bisa disampaikan melalui media komunikasi yang tersedia ya. Oke. Oke, mungkin seperti itu ya Bapak Ibu ya webinar kita hari ini. Kita sudah belajar mengenai halal dan apa itu halal dan haram. Dan untuk kedepannya Bapak Ibu yang ingin berkonsultasi dan ingin bertanya lebih lanjut ataupun feedback lainnya bisa menghubungi kami di Halal Koridor, bisa melalui Instagram, bisa melalui web, maupun bisa melalui TikTok, bahkan WhatsApp seperti itu. Oke, jadi jangan sungkan ya Bapak Ibu ya, kami tunggu Bapak Ibu untuk menghubungi kami. Mungkin sekian yang bisa kami sampaikan pada hari ini terkait dengan webinar halal. Ditunggu ya Bapak Ibu ya untuk webinar halal lainnya coming soon ya. Ya Mbak Fadia ya, coming soon untuk webinar halal lainnya, terutama nih untuk adik-adik Gen Z yang nantinya akan membantu edukasi maupun membuat konten yang berkaitan dengan halal. Oke, sekian dan terima kasih. Itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa semuanya. Terima kasih. Terima kasih banyak semua. Terima kasih banyak Mbak Dita. Terima kasih. Jangan lupa presensinya ya adik-adik maupun Bapak Ibu. Jangan lupa presensi untuk sertifikat. Oke. Jangan lupa presensi. Oke, silakan. Dah semuanya. Oke, sudah dikirim ya Kak di kolom chat. Aduh.